Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman tetap semangat untuk kita bisa belajar bareng-bareng hari ini, karena materi yang akan kita bahas hari ini cukup advance dan sangat seru karena hari ini kita mau ngomongin tentang target. Lebih spesifiknya kita akan ngomongin T1 dan T2. Apa itu T1? Apa itu T2? Sebenarnya ini adalah singkatan dari target 1 dan target 2. Nah, pada umumnya saya dulu mengenal risk reward ya menggunakan fixed target seperti ini. Ini misalkan ada area demand gitu ya. Ini adalah 1:1, ini adalah TP 1:2, ini adalah TP 1:3, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah pendekatan yang dulu saya pelajari. Tetapi saat teman-teman menyelam jauh lebih dalam, mengenal supply and demand, mengenal bagaimana cara memaksimalkan target ini tadi, sebenarnya ada opsi lain sehingga teman-teman bisa memaksimalkan. Sebagai contoh seperti ini, teman-teman melihat ada di situ rally based rally. Umumnya kita menggunakan Fibonacci ini untuk mengukur target kita. Dimana itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada 1:1, 1:2, 1:3, dan seterusnya. Nah, kita mengenal biasanya misalkan resiko per transaksi kita adalah 1%, biasanya setengah persennya kita bagi di 1:1, setengah persen berikutnya kita letakkan di 1:3 misalkan. Kalau teman-teman hitung-hitung, misalkan harga ini kembali, kemudian berhasil hingga TP3, artinya teman-teman mengantongi 0,5 resiko kita yang pertama di 1:1, kita akan kalikan 1, kemudian 0,5% berikutnya di 1:3, kita akan kalikan 3. Kalau teman-teman hitung 0,5 kali 1, tentu 0,5, kemudian 0,5 kali 3, 1,5. Kalau teman-teman hitung di transaksi ini, teman-teman akan mengantongi maksimal 2% saat setupnya bergerak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi yang disayangkan adalah jika market menyediakan kita ruang gerak yang sebenarnya cukup luas, yang sebenarnya bisa lebih jauh daripada target yang kita tetapkan tadi, kenapa kok tidak dimaksimalkan saja? Nah, sebagai contoh kita akan pakai gambar yang sama. Misalkan kita mau buy di sini ya di area demand, dan kalau teman-teman menggunakan cara konvensional seperti yang udah kita hitung barusan, teman-teman akan mendapatkan angka maksimal 2% keuntungannya di sana saat transaksi ini berhasil. Tapi kalau teman-teman menggunakan T1 dan T2, teman-teman akan mendapatkan potensi profit yang lebih luas. Contoh di sini, kita bisa meletakkan T1 kita, target kita yang pertama bukan lagi di 1:1. Sekarang kita meletakkan target kita yang pertama di area rival kita. Saat kita buy di demand, kita mau exit di supply. Saat kita entry di supply, kita mau exit di demand. Itu adalah konsep utamanya. Jadi, yang biasanya target pertama kita exit di 1:1, sekarang berbeda. Sekarang kita bisa exit dengan lebih jauh. Ini adalah yang normal, biasa diambil 1:1, artinya mendapatkan faktor kali 1. Sedangkan saat kita exit di T1, kita bisa exit lebih jauh, di mana kita akan hitung 1:1, 1:2, 1:3, anggaplah 1:3,5 di sana. 1:1 dibandingkan 1:3,5, tentu saja jaraknya lumayan ya. Artinya potensi keuntungan yang bisa teman-teman raih menjadi lebih luas lagi. Sekarang kita akan ngobrolin lebih detail ya, gimana caranya menentukan T1, menentukan T2, dan kalau teman-teman pakai T3 dan seterusnya juga boleh, caranya sama aja. Untuk menentukan T1, kita akan mencari supply atau demand terdekat dari area entry kita. Misalkan kita di sini buy di demand, right? Lawan dari demand tentu saja supply yang ini. Saat kita buy di sini, kita bisa exit hingga supply terdekat dengan demand-nya. Ekspektasi kita harga akan menyentuh kembali ke area supply ini. Dan biasanya kita hanya ambil hingga 75 atau 80%, nggak sampai menyentuh proximal aslinya. Untuk lebih konservatif, teman-teman bisa ukur itu pakai Fibonacci. Ini adalah T1. Oke? Untuk menentukan T2-nya gimana? Sebenarnya caranya sama aja. Teman-teman tinggal cari area supply berikutnya. Oke, let's say ini drop berikutnya. Teman-teman bisa jadikan itu sebagai T2. Ekspektasi kita adalah harga akan
kembali dan menyentuh T2-nya. Ini adalah skenario terbaik yang bisa kita punya. All's good ya teman-teman. Untuk T3 juga sama aja. Kalaupun teman-teman mau sell, misalkan teman-teman mau sell di supply ini, mana rival supply terdekat yang teman-teman lihat? Ada di sini. Ini ada demand sebagai rival. Ekspektasi kita harga akan kembali ke supply kita, kemudian harga akan mantul dan kembali ke demand ini di proximalnya, atau lebih baik, lebih konservatif, kita hanya ambil 75-80%-nya bisa teman-teman ukur pakai Fibonacci. Jarak dari proximal ke proximal. Untuk T2-nya tentu saja teman-teman bisa cari demand terdekatnya. Ini kita bisa jadikan sebagai T2. Ekspektasi kita adalah harga akan kembali dan sampai ke T2-nya. Sangat sederhana konsep ini, tetapi sekali lagi perlu teman-teman tes apakah ini fit, cocok dengan strategi yang teman-teman gunakan. Saya pribadi, saya nyaman menggunakannya. Kita kemarin diskusi sama teman-teman VIP Mentoring, ada salah satu teman kita yang sharing ke saya datanya setelah menggunakan T1 dan T2, datanya dilengkapin, berdasarkan datanya mendapatkan R yang jauh lebih besar ketimbang menggunakan cara konvensional 1:1, 1:2, dan seterusnya. Oke, cara menentukan T1 dan T2 sudah kita bahas dan sekarang kita akan kembali ke contoh kita di LTC USDT. Setup ini sempat kita diskusiin di saat sharpening session VIP mentoringnya Jaripedia. Ini adalah ruangan kelasnya dan ini adalah gambar before-nya sebelum area ini berhasil mencapai target T2 seperti yang kita lihat sekarang. Nah, di kasus ini, T1 kita ada di garis yang warna biru ini. T2 kita ada di garis yang atas. Ini sebenarnya cukup advance, teman-teman. T1 kita tidak menggunakan supply terdekat, melainkan pakai yang namanya easy money target 80%. Next, mungkin akan kita bahas. Kita akan lihat T2-nya saja sekarang ya. Kalau teman-teman amatin, ini adalah garis T2-nya ada di 7458. Saya akan pasang garis horizontal supaya lebih panjang. Teman-teman bisa tengok ke kiri. Teman-teman akan menemukan supply di sana. Ya, ini adalah supply-nya. Dan saya yakin supply-nya waktu itu ada di sini, lebih tepatnya ya teman-teman. Ini adalah rally base drop, atau saat itu kita lihat di H2 ya, T2-nya. Ini sedikit lebih advance pengembangannya lagi. Di sini adalah zone kita sebagai target 2 atau T2. Dan kita hanya ambil 80% dari proximal menuju proximal yang zone kita buy yang ini ya teman-teman. Menuju ke target utamanya yang ini. Saya akan pakai settingan saya yang ini, target 80%-nya. Teman-teman bisa lihat ini adalah angka Fibonacci menggaris garis yang sama. Ini adalah angka Fibonacci 80%-nya. Di area ini, teman-teman bisa lebih presisi lagi ya. Marking zonanya dari proximal yang ini hingga proximal yang atas, teman-teman bisa lakukan pakai magnet supaya lebih presisi. Ini sebagai contoh aja ya. Dan ini adalah T2 yang digaris oleh Fibonacci. 80% sebelum menyentuh supply T2 proximalnya. Kita ambil lebih konservatif 80%. Nah, sekarang kita akan hitung-hitungan sedikit ya. Berapa sih yang kita dapetin saat kita pakai T1 dan T2 di kasus LTC USDT ini? Sekarang saya akan pasang alat ukurnya. Ini adalah alat ukur untuk mengukur RR-nya berapa. Ini adalah T1 kita. Di target 1 kita mendapatkan 3,56. Anggaplah 3,5 ya. 3,5. Untuk T2-nya kita mendapatkan 9,85. Anggaplah 9,5 R. Anggaplah resiko kita 0,5% di T1 dan 0,5% berikutnya di T2. Saya akan kalikan 3,5 kali 0,5 sama dengan 1,75. Kemudian T2-nya 9,5 kali 0,5 artinya 4,75. Kalau kita jumlahkan pendapatan hitungan persen kita di sini 1,75 tambah 4,75 artinya 6,5% hanya di satu transaksi ini. Kalau teman-teman bandingkan dengan cara yang konvensional tadi, ini 6,5% dibandingkan 2%, jaraknya cukup jauh. Dan sekali lagi, goals kita bukannya kita mau rakus teman-teman, kita mau profit sebanyak-banyaknya, bukan gitu. Tetapi konsep utamanya adalah kita mau memaksimalkan apa yang disediakan market. Kalau market menyediakan kita, maksimum di sini ya untuk T2 1:10 atau anggaplah 1:9,5 ya. Kenapa tidak kita maksimalkan? Dengan begitu, outcome atau hasilnya juga bisa lebih baik lagi. Nah, tentu saja T1 dan T2 ini tidak selalu bekerja semulus ini. Saya contohkan di sini adalah setup yang berhasil.
Di kehidupan nyata juga ada yang gagal T2-nya, juga ada yang berujung di SL juga. Tapi ingat, teman-teman, sekali teman-teman profit di T1 dan T2, ini bisa mengcover transaksi yang sebelum-sebelumnya yang mungkin bisa jadi loss. 3 kali loss, ketutup sama 1 kali profit tadi di LTC ini, itu udah berkali-kali lipat. Jadi money management kita dan risk reward kita bisa berjalan dengan sangat maksimal. Nah, kalau teman-teman suka dengan pembahasan seperti ini dan teman-teman ingin menyelaminya, ingin mendalami materi advance seperti ini lebih dalam lagi, dengan harapan teman-teman bisa makin tajam dalam melakukan analisa, kita bisa ngobrol lebih lanjut di program VIP Mentoring Jaripedia. Karena di sini teman-teman akan mendapatkan minimal 9-10 kali pertemuan di dalam 1 bulan. Pertemuan ini live ya. Di antaranya ada pertemuan live charting setiap minggunya, kita rutin. Ada juga pertemuan live sharpening, di mana kita akan membahas materi-materi yang menarik seperti itu tadi. Dan kita juga akan melakukan evaluation day setiap bulannya. Dan saat teman-teman bergabung di VIP Plus Mentoring, teman-teman akan mendapatkan sesi private group mentoring dengan saya. Dan di sana kita bisa banyak ngobrolin materi-materi yang sangat advance dan teman-teman bisa curhat ke saya secara langsung, dan saat teman-teman menemui kendala ataupun tantangan atau apapun itu, kita bisa pecahkan bersama-sama di sana. Dan ini adalah seluruh fitur yang bisa teman-teman dapetin. Teman-teman bisa kunjungin aja linknya. Sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini atau di pin komen. Monggo silakan daftar sekarang. Dan juga sebagai penutup, saya akan infoin ada promo yang sangat spesial di 11/11 tahun ini. Akan ada diskon 40% untuk 2 tools. Ini akan ada duet mode antara base indikator, tools untuk mengidentifikasi supply and demand. Ini tools yang sangat advance, sehingga teman-teman bisa melakukan filtering di sana. Zona yang teman-teman suka bisa teman-teman masukin kriterianya seperti apa di base indikator. Dan juga ada new trend, tools yang sangat advance untuk menentukan trend market structure dengan cara yang mekanikal. Teman-teman bisa amankan link ini dan juga kode kuponnya, karena kemungkinan besar akan terjadi rebutan ya di tanggal 11/11 nanti. Pastikan teman-teman save link promo ini, simpan kode kuponnya, dan teman-teman bisa mendaftar ikutan promonya di tanggal 11/11 besok. Dibuka jam 00 ya teman-teman, jadi pastiin teman-teman pagi itu udah standby. Karena siangnya saya jamin udah habis ya harusnya. Karena kuotanya cuma dibatasin untuk 9 orang aja. Dan yes, itu adalah akhir dari video ini. Terima kasih teman-teman udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga harapan dan doa saya teman-teman bisa makin tajam dalam menentukan target, supaya teman-teman bisa memaksimalkan target yang teman-teman ambil. Kita akan berjumpa lagi di next video. Saya Dani Indra Pratama undur diri dan ciao.